mendaki kawah. Wujud syukur kepada Sang Pencipta. Ritual kasada begitu indah dan megah. Izinkan salam membuka perform kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya yang kami hormati Kepala Sekolah Ibu Haja Muslihah MSI dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta para jajaran staf SMA As-Sa'adah dan tak lupa juga teman-teman yang berbahagia. Zhao Shang Hao, Sabahul Khair. Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Iza Ali Nafisa Altaf. Nama saya Mazaya Afkarina. Watak Bingse Aurel Zahra Rasya Ada. Bagaimana semangatnya hari ini teman-teman? Hari ini kelas kami akan membawa kalian semua dalam sebuah perjalanan waktu lewat sebuah seni pertunjukan. Ni ji tau, jong ce he kanan shepu luo mo huo shen te leng hun ma. Today we present to you the epic legend of Roro Anteng and Joko Seger. Tahukah kalian bahwa kesetiaan dan rasa syukur adalah jiwa dari Gunung Bromo? Hari ini kami mempersembahkan kepada kalian semua legenda epik Roro Anteng dan Joko Seger. Persiapkan hati kalian untuk menyaksikan perform kolaborasi kelas 11.6 dan kelas 11.7. Langsung saja, inilah persembahan spesial dari kami, The Legend of Yatnya Kasada. Selamat menyaksikan. Pulau Jawa, di antara kabut dingin dan hamparan pasir laut yang luas, berdiri megah sebuah gunung suci, Gunung Bromo, tempat di mana langit menyentuh bumi dan doa-doa bergema hingga ke kahyangan. Disinilah berabad-abad silam hidup sepasang suami istri yang setia, Joko Seger, seorang pria bijak dan kuat dari kalangan rakyat jelata, dan Roro Anteng, seorang putri bangsawan dari kerajaan besar Majapahit. Cinta mereka tumbuh di tengah reruntuhan masa lalu, membangun harapan baru bagi tanah yang sunyi ini. Namun, kebahagiaan mereka belum sempurna. Tahun-tahun berlalu tanpa kehadiran seorang anak. Hingga suatu hari, mereka memutuskan untuk mendaki dan bertapa ke tempat yang paling suci. Tempat di mana dewa-dewa mendengarkan keluh kesah manusia. Puncak Gunung Bromo. Di sebuah pondok sederhana, tepatnya di lereng pegunungan, senja temaram, Roro Anteng tampak murung menatap keluar jendela. Sementara Joko Seger menghampirinya dengan raut wajah prihatin. Dinda Roro Anteng, mengapa engkau bersedih lagi? Langit senja begitu indah, namun mendung di wajahmu tak kunjung sirna. Kanda Joko Seger, apalah arti keindahan alam ini jika rumah kita terasa sepi? Tahun demi tahun berlalu, namun kita tak kunjung dikaruniai seorang anak pun untuk meneruskan nama kita. Aku merasa hampa, Kanda. Aku mengerti perasaanmu, Dinda. Kesabaranku pun terkadang goyah. Tapi kita tidak boleh menyerah. Mungkin kita harus memohon langsung kepada Sang Hyang Widi yang bersemayam di puncak Bromo yang agung itu. Ke puncak Bromo? Apakah kau yakin, Kanda? Itu adalah tempat yang suci dan keramat. Justru karena itu, di tempat yang suci,
doa yang tulus akan lebih mudah didengar. Mari kita siapkan diri. Kita akan bertapa dan menyerahkan seluruh harapan kita kepadanya. Di puncak Gunung Bromo, angin bertiup kencang. Roro Anteng dan Joko Seger duduk bersila, khusyuk dalam semedi. Tiba-tiba terdengar suara agung dan menggema dari arah kawah. Wahai Joko Seger dan Roro Anteng, aku mendengar keluh kesah dan doamu yang tulus. Sang Hyang Widi, benarkah ini engkau, penguasa Gunung Suci ini? Benar, aku akan mengabulkan permohonanmu. Kalian akan memiliki keturunan, bukan hanya satu, tetapi banyak. Tanah di sekelilingmu akan menjadi subur, dan rakyatmu akan makmur. Puji syukur Gusti, terima kasih. Kami akan melakukan apapun sebagai balasannya. Ada satu syarat, kalian akan memiliki 25 orang anak. Namun, anak yang bungsu harus kalian serahkan kembali kepadaku sebagai persembahan untuk kawah gunung ini. Baiklah, Sang Hyang Widi. Kami menyanggupi perjanjian ini. 20 tahun kemudian, Kerajaan Tengger makmur. Roro Anteng dan Joko Seger dikelilingi oleh 25 putra-putri mereka. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, kembali diselimuti kegelisahan. Kanda, anak kita sudah genap 25. Raden Kusuma, si bungsu kita, telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Aku tak sanggup kehilangannya. Ini adalah janji kita, Dinda. Janji kepada dewa. Jika kita ingkar, murka gunung ini akan menimpa seluruh rakyat kita. Kita tidak boleh egois. Ayah, ibu, janganlah bersedih. Ananda telah mendengar semuanya. Janji adalah hutang yang harus dibayar. Tidak anakku, jangan katakan itu. Ibu tidak akan sanggup. Ibu, kehidupanku adalah anugerah dari Sang Hyang Widi. Jika kini ia memintanya kembali demi keselamatan seluruh rakyat Tengger, maka Ananda ikhlas. Ini adalah takdir dan kehormatan. Di sekitar kawah Bromo, seluruh rakyat Tengger berkumpul. Raden Kusuma menatap kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya dengan senyuman. Wahai langit, wahai bumi, aku berdiri di sini bukan hanya sekedar saksi, tapi sebagai ibu yang mengantarkan janji ke muara takdir. Wahai ayah, ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, aku akan memenuhi janji kita. Tapi aku punya satu permintaan. Setiap tahun pada hari ke-14 di bulan Kasada, datanglah kemari. Bawalah hasil bumi terbaik dari ladang dan ternak kalian. Lalu lemparkan ke kawah ini sebagai tanda bakti kalian kepada leluhur dan Sang Hyang Widi. Janganlah menangis Roro Anteng, karena di balik kawah yang membara ada restu yang akan menjaga seluruh keturunan kita selamanya. Anakku, Raden Kusuma, pengorbananmu tak akan sia-sia. Engkau telah menjadi cahaya bagi seluruh rakyat Tengger. Janji telah ditunaikan, dan kini gunung ini menjadi saksi dari cinta, pengorbanan, dan kesetiaan. Biarlah rakyat kita mengenang ini dan meneruskan tradisi ini turun-temurun.
sebagai wujud rasa syukur dan bakti pada leluhur. Terimalah bakti ini, Sang Penguasa Bromo. Air suci kami percikan, agar hati yang hancur kembali disatukan oleh rasa syukur. Sejak hari itu, setiap tahun, tepat pada hari ke-14 bulan Kasada, rakyat Tengger naik ke Gunung Bromo. Mereka membawa hasil bumi seperti sayuran, buah-buahan, bahkan hewan ternak, lalu melemparkannya ke kawah sebagai tanda syukur dan pengorbanan. Upacara ini disebut Yatnya Kasada dan berlangsung hingga hari ini, menjadi warisan spiritual yang tak lekang oleh zaman. Namo Brahmane Namaste Vaya Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ridham Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tatvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sanna Mitra Samvaranaha Sanna Bhavatvaryama Sanna Indra Brihaspatihi Sanna Vishnurukramaha. Namo Brahmane Namaste Vaya. Gawa hasil bumine Tengger, pilih anak salah lupute, anak putune jalo sepurane, mandar muka
hasil bumi Tengger tahun ngarep nuwe super maneh. Nulan Basuki Langgam Basuki. Ujung timur Pulau Jawa. Ilah, berabad-abad silam, hidup sepasang Wah, luar biasa bukan? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk performance kita. Penampilan tadi bukan sekedar drama, tapi cara kita untuk selalu menghormati budaya dan melestarikannya dengan kreativitas kita. Kisah Roro Anteng dan Joko Seger adalah pengingat bagi kita semua bahwa janji adalah hutang yang sakral dan keikhlasan adalah puncak tertinggi dari sebuah rasa syukur. Seperti masyarakat Tengger yang menjaga harmoni dengan alam, mari kita belajar untuk tidak hanya pandai meminta, tetapi juga berani memberi dan berterima kasih kepada Sang Pencipta atas segala anugerahnya. Semoga pesan dari Puncak Bromo tadi membekas dan abadi di hati kalian semua. Kami sampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perkataan yang menyakiti hati. Syukran kathiran atas perhatian kalian semua. Before we leave the stage, remember that culture is the soul of a nation. Let's keep our tradition alive. May the story of Bromo stay with you as a reminder of loyalty and devotion. I am Iza Linafisa Altaf. Saya Mazai Afkarina. Watak Mingse Aurel Zarora Syahada. Thank you for watching. Sia-sia taja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelas 11-7. Saya dari kelas 11-6. Di sini kami sudah menampilkan perform kita, yaitu perform kolaborasi kelas 11-6 dan kelas 11-7 yang menampilkan dengan judul Roro Anteng dan Joko Seger atau The Legend of Yatnya Kasada yang menceritakan tentang Berasal dari kisah Joko Seger, Roro Anteng, dan Raden Kusuma yang mengajarkan pentingnya menepati janji, berkorban dengan tulus dan bersyukur kepada Tuhan. Pengorbanan Raden Kusuma menjadi simbol keikhlasan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Hingga kini masyarakat Tengger melestarikan upacara Yatnya Kasada sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, ungkapan syukur, serta upaya menjadi keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam. Untuk pesannya, kita tidak hanya pandai meminta, tetapi juga berani meminta dan berterima kasih kepada Sang Pencipta atas segala anugerahnya. Semoga pesan dari Puncak Bromo tadi membekas dan abadi di hati kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.